semakin dekat cahaya. Apakah kemapanan finansial hari itu lebih banyak ilusi sosial dibandingkan realita? Dan apa sih definisi mapan yang sudah nggak relevan lagi? Ya, laki-laki wajib punya pemasukan sendiri. Mapan itu adalah Karena apa? ketika basic needs terpenuhi. Oke, itu. Mereka adalah itu basic needs orang kan berbeda, ya, kan gitu kan. Tapi secara mereka itu yakni laki-laki kalau dikasihani oleh pasangannya justru mematikan potensi mereka sendiri sebagai laki-laki gitu ya guys. Ini bagi wanita-wanita yang pengasih gitu ya, yang penuh kasih, yang mudah kasihan lah ya. Kalau penuh kasih kan kasih itu nanti seolah-olah dianggap negatif gitu ya. Jadi yang mudah kasihan aja lah ya. Dan itu untuk aku sendiri guys, karena aku tuh mudah kasihan. Apalagi ditambah aku tuh sombong. Aku tuh nggak mau misalnya dibilang makan uang orang. Tapi itu karena berbagai pengaruh ya guys. Pertama, aku kan orang Indonesia Asia. Kalau misalnya orang Asia dikira demi uang menikah dengan bule, walaupun misalnya demi uang, maksudnya uang nafkah ya, apa salahnya ya gitu ya guys, kan wajib juga ya dikasih suami gitu ya kan. Tapi aku nggak tipe itu, jadi kita lepaskan lah gitu ya. Ini soal Rini pribadi itu nggak mau makan uang orang ini maksudnya suami atau pasangannya, bukan orang lain, bukan orang di luar suami gitu. Dan ketika misalnya aku bisa mencari uang sendiri, itu justru lebih baik bagi aku. Dulu aku bilang suami yang wajib sih ya memberi nafkah, apalagi kalau dia ikut makan ya kan. Misalnya aku dan Paul tinggal di Kerkrade, dia itu ya wajib lah ya kan ngasih uang gitu ya. Kalau aku belanja dari uang aku sendiri kan lucu ya guys. Nah, bagi perempuan yang mudah kasihan nih, itu justru negatif guys. Nanti mematikan potensi laki-laki, apalagi laki-lakinya sehat. Karena ini bukan soal lagi suami atau istri, tapi laki-laki versi perempuan. Laki-laki itu akan mati potensinya untuk memanfaatkan otak dan tenaganya gitu ya, skillnya gitu. Kalau misalnya kita, aduh dia belum sukses, ini pasangan ya, aduh suamiku gagal terus, justru dia yang harus introspeksi mengapa gagal terus. Istri kan hanya mendorong ya, membantu gitu ya, bukan istri yang harus pertama mikir mengapa si suami ini gagal terus. Misalnya jualan gagal, berkebun gagal, buka lahan sawit gagal, semua gagal, justru laki-laki ya kan. Ini pengalaman pribadi ya, bapak aku dan ibunda aku. Paul, have you know this? Paul, will you do so? Nee? Bed, douchen bed. Is also vragen. Nee. Met douchen bed. Nee. Met warm water. Nee. Je bent sting, je sting. Maar ja. Wil je niet? Oke, itu sengaja aku ngomong ya guys, karena Paul tuh diam-diam aja gitu. Aku ajak bicara ngalor ngidur gitu ya guys. Itu contoh tadi ya Pangeran Philip. Dulu kan, ini dari berbagai media, dia tuh di awal-awal kan nggak mau, berat lah ya laki-laki itu berjalan di belakang wanita. Wanita ini maksudnya Ratu Elizabeth II. Tapi ini bukan soal suami versi istri, tapi soal pekerjaan. Elizabeth II sebagai kepala negara. Kepala negara cuma satu. Kalaupun misalnya ada join, ada juga sih join, berarti setara gitu ya.
Tapi biasanya umumnya yang menjadi kepala negara, head of state itu cuma satu gitu ya. Nggak ada, jarang-jarang, apalagi zaman sekarang nggak ada lagi yang co maksudnya contoh ada aner pemilik co-aner gitu ya, nggak ada lagi, jarang sekarang ya. Jadi hanya satu orang kepala negara, dan dia Pangeran Philip ini bekerja sebagai, pokoknya apalah pekerjaannya sebagai suami atau pekerjaannya sebagai di bidang militer, pokoknya itu tugasnya. Bukan soal lagi suami, mengapa suami yang di belakang istri. Elizabeth II itu kan istri, mengapa aku harus hormat gitu. Tapi bukan soal itu. Soal yang si Elizabeth II ini, kedua ini adalah kepala negara, dan yang Pangeran Philip ini bekerja kepadanya atau bekerja, ya contoh Prabowo atau presiden lah ya, contoh presiden. Nah, siapapun yang bekerja dengan presiden atau untuk presiden, ya gitulah intinya. Jadi bukan lagi suami versi istri. Kalau sudah di rumah, dan kebetulan tipis bedanya mana yang rumah pribadi, mana yang sedang di rumah, mana yang sedang dalam personal, mana yang sedang dalam formal. Sangat tipis memang ya kalau itu royal atau misalnya monarki. Makanya aku sekarang gak setuju monarki guys sebenarnya. Dulu zaman dahulu mungkin bisa jadi, misalnya aku berjasa, ini ada komunitas dan aku berjasa, aku yang mikir, aku yang punya otak dan punya akal. Kebetulan nanti ketika misalnya aku sudah mati, anak-anakku juga punya akal, punya otak, punya skill, wajar turun ke anak aku gitu ya. Semua yang aku usahakan dulunya diwarisi oleh anakku. Tapi zaman sekarang itu menurut aku nggak relevan lagi monarki, nggak relevan. Mengapa ini? Ya dunia semakin kecil loh dengan adanya ini, dengan internet semakin kecil. Jadi misalnya sejak 1000 tahun lalu moyangnya, kakek moyangnya menjadi raja atau ratu, masa 1000 tahun lagi keturunannya juga tetap raja atau ratu, jadi yang lain enggak. Oh, mereka kan hanya simbol. Nah, ini yang bahaya. Mengapa sebuah komunitas itu hanya diwakili oleh sebuah simbol, misalnya si raja atau ratu ini? Zaman dulu bisa, karena zaman dulu contoh ya, aku ingin emas orang Belanda, aku bunuh komunitas orang Belanda dan aku dapat emasnya. Zaman sekarang udah dihukum ya kan. Halo Paul, have you is nodding? Will you kado sa? Will you kado for your anniversary? Nih. Zaman sekarang kalau misalnya aku ingin emas permata, ingin apalagi mutiara, ingin permata, diamond, aku bunuh orang atau komunitas lain, langsung diserang oleh orang yang lain juga ya kan. Maksudnya diserang kritik lah, diserang juga serang fisik juga bisa kan. Walaupun zaman now masih ada perang dunia, perang di dunia ini masih ada. Contoh misalnya baik itu skala antar negara juga ada ya guys ya. Tapi ya itu kan udah semakin kecil dengan adanya internet. Dunia ini udah semakin kecil. Jadi maksud aku tuh nggak masuk akal lagi ada monarki di dunia ini. Aduh, menurut aku tuh orang-orang yang mendukung itu loh yang menurut aku, yang orang-orang, kalau aku bilang bodoh kasar ya guys. Mungkin mereka ingin, ya hak mereka juga ya guys. Mereka ingin punya monarki ya, itu hak mereka, hak kami dong katanya gitu. Ya oke lah. Tapi menurut aku sih mereka tuh udah nggak relevan lagi.
Jadi mereka tuh mungkin nyaman aja dipimpin atau dalam bentuk monarki, oke. Tapi enggak, terkhusus kita orang Indonesia enggak mungkin ya guys. Oh, gimana Rini Yogyakarta? Yogyakarta masih mending. Itu sultan masih bisa mengklaim dia punya apa ya? Folk, dia punya orangnya sendiri, orang Jawa. Jadi komunitasnya itu komunitas Jawa gitu ya. Jawa, memang Jawa Timur juga ada, Jawa Tengah juga ada. Tapi ini skala negara, dan sultan itu dulu bijak, nenek moyangnya dia yang ke-9, HB ke-9, berarti bapaknya sultan yang sekarang. Kan beliau memilih bergabung karena beliau tahu kalau misalnya hanya kerajaannya sendiri, Yogyakarta sendiri, itu kan kalau sekarang hanya skala provinsi. Jadi beliau pintar, dia tuh milih bergabung dengan yang skala yang lebih luas, yaitu republik gitu ya. Dan beliau juga ya gimana ya, rendah hati mau setara gubernur, walaupun bagi komunitas Jawanya dia sultan. Beliau cerdik ya kan. Jadi kalau misalnya masalah suksesi itu masalah komunitasnya gitu, bukan masalah seluruh Republik Indonesia, bukan. Kan sekarang semua anaknya yang 5 hanya perempuan. Ya itu masalah komunitasnya gitu ya, masalah Yogyakarta, bukan masalah seluruh Republik Indonesia. Jadi beliau masih pintar gitu ya. Ini skala negara. Oh ini jadi bagaimana negara lain yang Katolik. Ya itu juga sama aja. Mereka itu mungkin mikir, oh udahlah lebih baik dipimpin oleh yang turun-temurun. Karena kalau kita bilang simbol, masa satu negara hanya bisa diwakili oleh satu orang yang turun-temurun? Apalagi kalau keluarganya mendapat ini loh, maksudnya tunjangan. Kalau misalnya anak ini karena bapaknya raja, dia ikut makan di rumah bapaknya, itu lain cerita ya, kan dia anak bapaknya gitu ya, anak bapaknya yang raja tadi. Tapi kalau misalnya setelah dia juga berkeluarga, berumah tangga, dia mendapat tunjangan khusus karena tadi statusnya anak raja, itu menurut aku lucu di zaman sekarang. Jadi dia itu intinya tinggal terima uang kan. Oke, dia kan tetap ini charity, menggunting pita, senyum, dan itu susah loh. Bagi aku itu tidak mudah. Senyum, ngobrol, bagi aku itu tidak mudah guys. Dan mendapat uang sebagai balasannya, dan sebagai juga tadi karena statusnya yang anak bapaknya itu, menurut aku lucu. Sedangkan Jepang aja ya guys, Jepang yang sangat mengagungkan kaisar, menghormati kaisar, itu mengecilkan jumlah anggotanya gitu ya. Kalau misalnya anak perempuan tadi sudah menikah, itu langsung lepas semua statusnya sebagai putri gitu ya. Paul, have you eaten nodi? Will you do so? Nih. Jadi lucu. Zaman sekarang monarki itu lucu. Tinggal gini-gini doang, senyum. Ya bersosialisasi itu susah ya guys. Apalagi kalau memang bukan tipenya. Contoh Rini, bukan tipe aku. Hai, apa kabarmu? Sehat? Bagaimana anakmu? Rini berarti kau tuh bukan orang yang ramah ya, bukan orang yang bergaul. Ramah sih ramah, tapi sekarang bukan tipe aku lagi gitu. Karena aku juga menjaga citra orang Indonesia. Orang Indonesia bolehlah, halo, apa kabar Jeng? Boleh, sebagian jangan ya kan, sebagian oke. Jeng orang-orang yang sosialita Indonesia, hai Jeng,
apa kabar? Baik, alles good. Itu oke sebagian, tapi jangan semua orang Indonesia seperti itu gitu. Biar balance, seimbang. Ini muka asli ya guys. Tidak ada ini menyamar-menyamar. Oh, tadi soal laki-laki. Laki-laki harus punya pendapatannya sendiri supaya juga dia benar-benar laki-laki. Dan potensinya itu tidak mati, potensinya berkarya tidak mati. Makanya bapak aku tuh memang keterlaluan kali ya. Semua gagal, jualan gagal, bertani gagal, membuka lahan sawit gagal. Memang keterlaluan bapak aku tuh. Hikmahnya hanya satu, jangan lagi aku mendapat pria seperti itu, seperti bapakku. Semua yang dialami itu hikmahnya cuma itu ya guys. Makanya kalau dibilang aku terlalu pemilih, terserah. Karena memang aku nggak terpukau. Aku baru menemukan lagu Astrid yang terpukau tadi malam. Memang Rin itu ya, aku kurang pergaulan. Aku baru menemukan itu lagu terpukau dari Astrid. Jadi tidak ada yang membuat aku terpukau. Pria yang membuat aku terpukau itu cuma Marius karena ganteng. Kalau soal yang lain-lain belum. Gantengnya sih. Sifatnya kan aku belum tahu semua ya guys. Ya gimana mau Lori ini, kalau kau pintar dan bijaksana kau pasti tahu. Ya semuanya nggak tahu, dikit-dikit tahu, dikit-dikit kan maksudnya. Oke, dia nggak mudah marah. Tapi setelah itu kan aku nggak tahu nantinya gimana. Oke, dia nggak banyak omong, nggak banyak hai-hai itu. Tapi ramah, friendly. Bahasa Belandanya friendly. Terpukau, kita Google ya guys. Tapi semua sifatnya kan aku belum tahu ya guys. Terpukau Astrid. Aku baru menemukannya guys, lagu ini kemarin. Kita cari versi short. Berikanlah dia jodohku. Jadi aneh ya guys, baru ketemu aku lagu terpukau. Oke lah, tadi laki-laki itu ya guys wajib punya pendapatannya sendiri. Ini laki-laki sehat ya. Sedangkan laki-laki seperti kau juga punya pendapatannya sendiri. Walaupun itu misalnya outcaring ini tunjangan. Tunjangan ini dianggap tanda kutip pendapatan. Tunjangan ini kan banyak, tunjangan sosial lah, tunjangan sakit, dan sumbernya juga beda-beda. Kalau di Belanda ada yang dari Hemente ini seperti Pemkap atau apalah ya, pokoknya tingkat 2 di bawah provinsi. Hemente ini di bawah provinsi. Kalau Indonesia masih ada kabupaten ya, tapi kalau di bahasa Inggris itu Hemente municipal, kecamatan. Nah, ada yang dari UWV ini yang dari inilah skala nasional gitu ya, yang menanggung jawabi pekerja. Jadi kalau misalnya aku pengangguran, itu nanti aku tuh nggak dari Hemente, dari UWV dulu tunjangannya 2 bulan 3 bulan gitu. Nanti kalau lama-lama misalnya nggak dapat kerja, nggak bisa cepat dapat kerja, barulah mungkin dari Hemente. Jadi beda-beda. Nah itu dianggap pemasukan loh. Sedangkan yang outcaring gitu ya, tunjangan ini juga dianggap pemasukan. Jadi laki-laki itu wajib. Gak ada intinya itu, nggak bisa. Jangan sampai laki-laki itu nggak punya pendapatannya sendiri. Itu bahaya guys. Seperti bapak aku. Dari mana dia hidup? Dari ibunda aku lah ya. Uang rokoknya,
makan di rumah kan ibunda aku yang masak, yang beli sembako kan ibunda aku, itu uang ibunda aku lah pokoknya. Ibunda aku lah yang mengusahakan, mama aku lah yang mencari uang itu gitu ya. Ya itu. Jadi jangan sampai kita perempuan mengasihani laki-laki karena mudah kasihan. Itu nanti mematikan fitrahnya laki-laki sih. Nah aku juga harus belajar tuh ya guys. Jadi nggak kejam, bukan soal kejam. Makanya bukan juga matre, tapi lebih membangun, justru untuk membangun gitu ya. Jadi Marius itu kalau misalnya Rini nggak bisa kerja dan menjadi penerima tunjangan, ya itu kan tadi udah dianggap juga pemasukannya, berarti kan uangnya gitu ya, uang untuk Marius gitu kan punya juga gitu ya, karena Eropa gitu kan sistemnya kan maju gitu ya. Kalau di Indonesia gimana Rini? Ya itu yang harus kita ungkapkan, jangan sampai laki-laki itu seperti bapak aku. Ya syukur ibunda aku bisa mencari uang ya, syukur ibunda aku tuh bisa mengusahakan keuangan keluarga. Kalau enggak, udah hancurlah kami ya, hancur leburlah kami, rumah tangga mereka gitu ya. Misalnya kalau orang yang satu menikah, yang satu nggak mungkin, karena ibunda aku nggak tipe begitu ya. Ya seperti orang-orang broken home, ibunya nikah lagi, bapaknya nikah lagi gitu ya, dan anaknya sama kakek nenek gitu ya. Ini bukan soal nikahnya itu ya guys, bukan soal nikahnya itu sih, tapi soal tadi laki-laki yang fitrahnya itu harus tetap kita jaga, bahwa mereka laki-laki harus punya pendapatannya sendiri. Ini muka asli guys, pori-pori besar, dan ini tidak ada bedak ya guys. Aku nggak pakai bedak, hanya pakai ini pewarna bibir karena bibir aku hitam, dan ini juga tidak tebal-tebal kali ya guys. Tunggu, ini warna jari aku ya. Aku ambil dari mana lah ya, dari sini. Nah, inilah warnanya, nggak nampak ya, jadi ini memang warna oranye gitu. Ini 2 jari aku. Nah, kita ambil ini, aku ambil ini. Nggak nampak ya guys, warnanya agak oranye. Paul, have you water nodi? Will you drink it? Jadi ini tanpa bedak. Udah lama sih, udah 1 bulanan, 2 bulanan. Kalau aku membesuk Paul, aku tuh nggak pakai bedak loh guys. Lihat aja di video-video aku. Itu karena aku merasa seperti ini loh guys, ditepungin. Misalnya ini ya, kusen atau jendela ini dicat, aku merasa kulit aku tuh seperti dicat gitu. Kecuali kalau misalnya pesta, dan aku bukan tipe yang ke pesta. Kalau misalnya aku menikah lah ya, baru pakai bedak biar nggak nampak ini ya guys. Kalau aku menikah lagi, ini acaranya itu ya, acara sakramen, barulah aku mungkin pakai bedak supaya ini nggak terlalu, ya supaya cantik lah gitu ya. Tapi hari-hari biasa aku merasa aduh seperti dicat, dikasih tepung. Kalau krim aku pakai supaya muda, supaya awet muda, supaya di sini nggak ada pemutih loh guys. Kalau misalnya di Indonesia misalnya krim itu kita harapkan bisa mencerahkan atau memutihkan, di Belanda ini kalau mau cerah putih ya jangan kena matahari. Krimnya itu nggak ada pemutih-mutih. Kalau kalian membaca labelnya whitening atau apa, nggak ada. Hanya misalnya untuk membuat apa ya, menghaluskan, menghindari penuaan, itu aja. Kalau soal memutih mencerahkan enggak. Jadi ini kulit aku nih karena kurang
karena tidak di bawah matahari makanya cerah, bukan karena krimnya gitu ya. Krim ini bukan karena krim pemutih, tapi karena memang tidak kena matahari makanya agak-agak cerah gitu. Dan di sini sebenarnya ada ini ya guys, ada apa namanya, kerutan. Nah ini kerutan nih. Ada bekasnya tapi nggak nampak ya. Kalau misalnya kamera iPhone mungkin nampak ya guys. Di sini nggak ada. Ini bibir aku nih seperti cacat ya guys. Karena apa? Karena ini gingsul. Jadi ini gigi aku ini kan keluar sebenarnya, keluar dari jalur, keluar dari bibir. Paul, alles goed? Heb je pijn? Wil je douchen, sir? Wil je water drinken? Paul, I love you. Do you love me, sir? Do you forgive me, sir? Paul, do you forgive me? Hartelijk dank voor alles, sir. Mama, I love you. Jadi ini tadi ya soal gigi, ini sebenarnya keluar, makanya kadang juga keluar guys, nggak nampak ya, nggak selalu, makanya seperti cacat ini bibir aku nih ya, mempengaruhi bentuk bibir juga. Tapi itu aku tetap nggak mau mengubah bentuk gigi aku, bukan soal biar khas, enggak sih, lebih aku nggak mau keluar uang aja. Dan pertama sih aku nggak mau mengubah. Kalau orang bilang karena Rini tuh kikir pelit ya, kan memang aku nggak mau mengubah. Kalau aku mau mengubah tapi misalnya aku kikir, pasti aku usahakan juga gitu ya. Contoh misalnya aku ada suka baju, aku kikir, tetap akan aku beli baju itu karena aku suka gitu. Jadi bukan soal kikirnya dulu. Aku memang tidak mau mengubah. Mengapa tidak mau mengubah? Ya karena tidak mau mengubah, bukan karena tidak mau keluar uang. Kalau misalnya aku mau mengubah, aku kikir, tetap akan aku usahakan mengubah bentuk gigi aku gitu ya. Mengubah, misal ada yang merapikan atau ada yang pasang gigi implan gitu ya, semua gigi rahang atas, atau misalnya operasi tahap apa gitu ya. Tapi karena aku memang nggak mau mengubah gitu, bukan soal pertama uangnya. Mengapa tidak mengubah? Biar ya seperti ini aja gitu, apa adanya gitu. Makanya aku sebenarnya kalau misalnya meninggal ya guys, kalau aku mati, aku tuh akan malu. Mengapa? Orang akan melihat misalnya aku tuh ternganga gini, ngangang, orang Batak bilang ngangang, dan gigi aku mungkin akan diperiksa-periksa bentuk gigi. Paul, alles goed? Paul, will you wear time? Nih. Jadi beginilah guys, berarti suami aku tuh ya Paul, ya diam-diam aja, berarti dari hari Senin sampai Jumat 5 hari. Paul, have you no water bed? Ya, have you no water bed? Nightmare? Paul, nightmare water bed? Dan sekarang dia nggak muntah lagi guys. Jadi aku percaya dia tuh muntah-muntah dulu karena perutnya tuh udah nggak mampu lagi, nggak sanggup lagi menampung semua yang masuk gitu ya. Jadi mungkin udah dikurangi lah dia makan. Kalau misalnya sarapan, siangnya nggak lagi makan. Kalau misalnya nggak sarapan, baru siang makan. Karena waktu berapa kali ya, waktu aku membesuk Paul pernah sampai 5 kali setiap makan muntah. Tapi karena batuknya itu ya, dia kan misalnya makan gitu, jadi keluar. Jadi perutnya juga gembung mungkin ya, gembung isi angin mungkin gitu. Paul, have you pain, son? Nih, is singen?
You are the love of my life, my one and only. With you I'll never be lost or lonely. Every road I walk has led to your light. You are the love of my life. Jadi lagu untuk Paul ya, lagu untuk Marius banyak guys, lagu-lagu dunia gitu ya. Kalau untuk Paul, yang lagu Paul untuk Paul tuh Door the Wind, Door the Wind, Door the Rain, was door alles heen. Mooi San, mijn vokal? Mooi? Ja. Door the wind, door the rain, was door alles heen, door the storm. Als dit alles meteen door jou, ben ik nooit alleen. Mooi? Vind je mijn vocaal mooi? Mooi. Hartelijk dank voor je compliment. Jadi, Door the Wind. Yang kedua, lagu bahasa Inggris. In my dreams are all there you'll be. There you'll be. Tadi Door the Wind ya judulnya, Door the Wind. Yang kedua There You'll Be. Yang dua ini yang paling tepat. Kalaupun ada tambahan itu masih kurang tepat gitu. Jadi yang dua ini, dua judul lagu tadi itu benar-benar sangat tepat untuk Paul. Door the Wind itu berbahasa Belanda, There You'll Be itu berbahasa Inggris. Selebihnya lagu-lagu yang lain itu untuk Marius, misalnya lagu apa ya, lagu yang terkenal You Still the One I Want to, yang Shania Twain gitu ya, atau lagu Indonesia Satu di Hati yang dari Sule sama Natalie Horser, harus disebut keduanya ya guys. Aku sih udah menemukan lagu Lyotra yang ini loh, Pesan Terakhir itu sebenarnya cocok juga untuk Paul. Pesan Terakhir. Dan lucunya guys, baru akhir-akhir ini juga di minggu ini aku fokus ke lagu itu. Dulu pertama tahu lagu itu dari mana guys? Aku waktu itu yang rame-rame berita ini Hairunisa yang ex Deddy Corbuzier mau cerai, lagi rame-rame heboh itulah gitu ya, lagi sedang dibahas di media gitu kan. Nah, aku buka-buka TikToknya si Hairunisa dan adalah lagu itu pun aku nggak langsung cari loh guys, nggak langsung Google misalnya judulnya apa, kan nggak ada disebutkan di judulnya itu ya, di postingannya si Hairunisa kan nggak ada disebut Sabrina nggak ada disebutkan judulnya, yang ada ini loh, Ku Tak Membencimu gitu. Aku suka itu kan liriknya itu, tapi aku nggak cari judulnya apa gitu ya. Ternyata itu lagunya si Lyotra gitu ya, Pesan Terakhir. Nah itu cocok juga sih untuk Paul, Pesan Terakhir. Kenapa guys? Memang aku nggak suka yang ini, tak terlihat sehelai rambut pun. Tapi kalau misalnya aku nanti balik ke Kerkrade setelah pulang membesuk Paul, kan dia nggak akan melihat rambutku juga. Betul juga ya kan? Paul, have you is nodi? Kan it's helpen? Have you nodi? Good? Cinta yang ku rasa
sebenarnya ini aku juga nggak setuju melupakan suamiku Paul, tapi kalau lebih soal ini loh, jangan harapkan lagi uangnya Rini. Jadi gimana nanti pensiunnya, itu kan aku yang menerima. Paul, you have feel pensiun masa? Paul nih mungkin udah lupa. Paul, kun je nog herinneren je have feel pensiun? Ya? Fruja je zei alles voor me, ya? Ale je pensiun? Nah? Jadi Paul udah nggak ingat lagi, guys. Je kunt niet herinneren, Sat? Je hebt zoveel pensioen op gebouw? Kun je niet herinneren? Mungkin Paulnya sudah lupa. Nah, jadi kalau soal itu ya cocok lah ya. Jangan apakah aku tidak berharap dulu sampai aku nggak suka loh guys. Sampai aku nggak gimana ya? Nggak suka lah pokoknya yang berkaitan dengan intinya keuangan yang ada dari orang Belanda gitu lah. Contoh, misalnya kan Paul ini kan di bawah BBN Folder. Kalau misalnya aku minta, mana uang jatah aku, bisa jadi. Namanya dunia ya guys, bisa aja kita putar-putar. Mana jatah aku, 50 euro misalnya. Contoh, bisa jadi kalau misalnya aku mau gitu ya. Pokoknya tergantung kita lah, tergantung tipe orang lah gitu ya. Nah, sampai aku tuh nggak mau guys, berkaitan uang itu aku nggak mau dengan orang Belanda ini. Sampai sekarang tuh gitu juga guys. Kenapa? Aku udah anti gitu ya, udah antipati lah ya. Gara-gara mau beli donat aja bisa-bisa nanti kita diremehkan gitu ya. Padahal kita istri sah gitu ya guys. Bagi aku tuh menjijikkan banget, tau nggak? Hanya karena mau beli donat 3 euro, nggak sampai waktu itu kayaknya 3 euro harganya gitu ya. Menjijikkan banget bagi aku gitu ya, sampai ilfil gitu ya, hilang feeling. Nah kalau misalnya liriknya soal itu sih nggak apa-apa. Tegak di depan aku, cium keningku tuh yang terakhir, jauh darimu, ya itu yang tak terlihat serambutmu, kau terluka cari aku, ku ada untukmu. Jadi ya guys, setengah orang Indonesia bolehlah hai apa kabar, tapi setengah lagi jangan. Setengah lagi kalau bisa sama juga dengan tipe-tipe orang yang setengah lagi kalau bisa ada juga yang tipe angkuh, ada juga tipe yang licik, ada juga tipe yang penuh akal bijaksana, ada juga tipe yang kalau bisa kejam, sadis, ada juga tipe yang misalnya tipe hurem sultana, ada juga tipe yang misalnya tipe orang Arab, misalnya orang Arab yang mana ya, tipe misalnya tipe Gaddafi, tipe orang, aku kan secara genetik nggak tahu lah ya, nggak usah membahas genetik. Kalau secara nama kan aku tipe, harusnya tipe Yahudi ya kan, kalau bisa. Jadi maunya balance lah orang Indonesia itu gitu, jangan semuanya dianggap lugu, culun, polos, bego, bisa diakal-akali. Enggak. Jadi dari 200 berapa puluh juta sekarang harus balance, semuanya ada gitu. Makanya sebenarnya kita uniknya itu gitu ya guys. Kita punya orang Cindo, berarti Cina, Chinese. Kita juga ada orang-orang India, Keling. Karena aku kalau soal adikku Thomas ya, yang bungsu, dia tuh kan dari lahir udah gelap kulitnya. Jadi dia tuh beda sendiri ya guys. Kalau kami bertiga ya, aku, Bona, dan Mendiang Budi, waktu lahir tuh benar-benar cerah loh guys. Maksudnya cerah putih gitu loh. Kalau Thomas enggak, dia tuh waktu lahir udah gimana ya? Kan aku udah umur 12 tahun, jadi aku ingat
dia tuh udah gelap kulitnya gitu ya, kulitnya si Thomas coklat lah gitu ya, udah coklat dari lahir. Jadi dia tuh gak seperti kami. Nah itu, jadi dari sekian orang Indonesia tuh harus lengkap semua tipe. Ditambah kita juga ada Cindo, ada dari India, ada dari Sri Lanka, yang Keling, Tamil gitu ya, tapi nggak banyak ya. Paul, alles goed? Hoe laat ga ik naar Kerkrade, Sat? Hoe laat ga ik naar Kerkrade? 3 uur? Paul, je moet douchen, Sat? Wil je niet douchen? Nee? Nee, niet. Ik geloof je oksel bij de oksel zijn stink. Nee. Nee? Maar sedang je hebt nu mooie huid, netjes. Ya, Paul itu kan kulitnya berminyak ya guys, jadi ketombenya itu banyak. Nah inilah ya guys mukanya aku, tidak ada kepalsuan, dan aku itulah sudah berhasil melepaskan diri dari segala kepalsuan. Dan sekarang Rini yang sekarang itu adalah Rini yang benar-benar asli Rini, dari dalam dan luar. Dari luar maksudnya fisik, dari dalamnya juga benar-benar Rini. Jadi benar kalau dibilang tidak akan ada lagi di Rini yang lain, maksudnya hanya satu tipe aku, ya hanya satu ini gitu. Orang yang lain tuh tidak akan menjadi Rini gitu. Ini jerawat atau apa ya? Oke ya guys, bye bye.